wal wati wal ismu. Berapa itu? 7. Namanya apa? Ya, ilmu kalam, ilmu tauhid, itu nama-namanya. Ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu aqidah, ilmu usuluddin, ilmu fiqhil akbar. Itu diantara namanya. Tauhid, kalam, aqidah, ya, usuluddin, fiqhul akbar. Itu nama dari ilmu tauhid yang lainnya. Walismu alistimdadu. Ini ilmu tauhid ngambilnya dari mana sih? Ini ilmu diambilnya dari dalil akli dan dalil nakli. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari mengkomparasikan, menduetkan, mengkombinasikan antara dua dalil itu, yaitu dalil akli dan naklinya. Nanti banyak itu penjelasan. Makanya kalau kita baca kitab At-Tijan Ad-Darari karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, itu untuk menetapkan 20 sifat semuanya nggak ada dari Quran. Coba baca Tijan Daruri, semuanya dari akal. Lau kana Allahu ajizan lama kana nahnu fi hadzal alam. Kalau Allah itu lemah, kita nggak ada sekarang di sini. Ya lemah, gimana mau ciptain? Tapi kan kita nggak ada itu mustahil, karena kita ada sekarang. Ya berarti Allah kagak lemah, begitu. Pakai qiyas iktiradi, pakai mantik dan seterusnya. Jadi untuk menetapkan 20 sifat ini, kalau nggak mau pakai Quran bisa aja. Cuman tahu cara makainya gimana. Nah, itu ntar ada ilmunya. Itu istimdad. Walismul istimdadi hukmus syari'. Yang ke-9, hukumnya apa sih? Ya, kita ngaji ilmu tauhid, hukumnya terbagi menjadi 2. Yang pertama wajib aini. Apa wajib ain? Wajib, nggak pakai kifayah dah. Wajib ain, fardu ain, harus digugurkan. Untuk apa? Untuk mengetahui tadi tuh 50 sifat secara umum. Secara umum itu wajib kita tahu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, ilmun, hayat, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, sami'an, basiran. Wajib ain kita tahu tuh, harus kita gugurin. Dengan apa? Ya dengan kita pelajarin. Ya berarti lawannya itu mustahilnya 20. Tinggal tambahin 1. Ya, kullu ma mungkin waqu'uhu, segala yang mungkin terjadinya. Ya, jadi 20 tambah 1 41, 44 buat Rasul wajib mustahil, 49 1 jaiznya, 50. Itu wajib fardu ain kita ketahui. Fardu kifayah untuk mengetahui secara tafsir terperincinya. Ya, gimana nih kok bisa wujud, dalilnya apa? Wah, itu secara gamblangnya. Itu secara gamblangnya setiap kampung harus ada yang bisa 1 orang. Kalau kampung nggak ada yang bisa semuanya, dosa semuanya. Kan satu kampung harus ada yang ngaji tauhid sampai tinggi untuk mengetahui dalil secara terperincinya. Ya, karena kalau nggak ada yang tahu, ya dosa semuanya. Kalau yang secara wujud doang, qidam doang, itu wajib kita ketahui. Itu hukumnya. Walismul istimdadu hukmu syari'. Terakhir masail. Ya permasalahan nih dah. Ntar kita baca di kitab ini. Permasalahan wujud apa aja, ada apa, kudrah, ntar ada ta'alluqnya, ada ta'alluq tanjizi, ada ta'alluq suluhi qadim, yaitu permasalahannya, isi dari pembahasan tauhid. Itu yang ke-10. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a. Siapa yang menguasai 10 ini, haza ha alif zai, bukan haza, ha alif zai, haza syarafa, ia akan mendapatkan kemuliaan. Inilah 10 poin yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita masuk nanti membaca Kifayatul Awam. Ini Kifayatul Awam nih, ya. Kifayatul Awam itu yang kita baca. Udah dapat semua kitabnya? Udah dapat semua? Itu ada tanggung jawabnya itu, ntar kalau kagak masuk tuh. Ini mau dapat kitabnya doang, besok kagak masuk ada tanggung jawabnya itu. Ini harus dijaga, namain dah tuh. Namain dengan namanya sendiri-sendiri, bawa pulang. Ngaji ntar bawa lagi. Itu yang kita baca itu pinggirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridi bil ijad. Itu namanya Kifayatul Awam. Ya, atau matannya, matan Kifayatil Awam. Itu yang kita baca. Dalamnya nih, tengahnya nih, dalamnya itu syarahnya. Syarahnya namanya Tahqiqul Maqam fi Syarhi Kifayatil Awam. Kalau kita baca tengahnya ya masih belum pas dah, karena pembahasannya banyak istilah-istilah, bahasa-bahasa
yang belum untuk sekarang. Mungkin nanti ada waktunya kita bahas tengahnya. Jadi yang kita baca matannya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan terdahulu, untuk membaca matan itu harus pelan-pelan. Ini matannya, matan Kifayatul Awam. Siapa pengarangnya? Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad. Namanya Muhammad, pengarang Kifayatul Awam nih. Bin Asy-Syafi'i, nama ayahnya Asy-Syafi'i. Al-Fadhali. Boleh dua, boleh Fadhali, boleh Fudhali. Cuman masyayikh di Mesir itu sering memakaikan fathah pada mimnya. Al-Fadhali. Nisbah satu desa namanya Fadhalah. Asy-Syafi'i, ia bermadhab Syafi'i. Jadi Muhammad bin Asy-Syafi'i itu nama ayahnya. Ntar Asy-Syafi'i di terakhir itu nisbah kepada madhab Imam Syafi'i. Wafat tahun 1236 Hijriyah. Sekarang 1443, ia wafat 1200 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih ada kitab. Ini manfaat, yang disebut manfaat tuh begini. Orangnya udah nggak ada, karyanya masih kita baca. Al-Imam Muhammad Al-Fadhali. Beliau gurunya Imam Bajuri. Nah yang tengah tuh Tahqiqul Maqam, karangannya Al-Imam Al-Bajuri, muridnya pengarang kitab Kifayatul Awam. Jadi Imam Bajuri waktu itu masih muda, masih ngaji kayak begini nih. Ya, temennya ngeledek, artinya minta, wahai Bajuri, coba dong engkau syarah ya kitabnya tuan guru nih. Kita kan lagi ngaji Kifayatul Awam. Ya, akhirnya teman-temannya minta izin ke gurunya. Guru, saya pengen tuh Bajuri yang ngaji sama kita juga buat nyarahin kitab guru. Kata gurunya, oh gitu, boleh silakan. Maka jadilah Hasyiah Bajuri ala Kifayatul Awam, dinamai dengan Tahqiqul Maqam. Jadi murid harus inisiatif juga, jangan mau disuruh aja, inisiatif. Ini guru lagi jelasin apa yang mau dicatat, kira-kira yang manfaat kasih sebarin ke teman-teman yang lain, begitu. Ya, jadi dengan seperti itu manfaatnya semakin besar dan semakin luas cakupannya. Itu Al-Imam Al-Fadhali, pengarang Kifayatul Awam. Pinggiran yang kita baca itu rumahnya di Giza. Giza itu tempat piramid ya. Ngajarnya di Azhar, itu agak jauh tuh, kayak dari Depok ke Jakarta dah ya. Ini Imam Fadhali ini pengarang Kifayatul Awam, kalau ngajar naik delman ya, naik delman ya, itu dari rumahnya datang ke Pangkalan Delman ya, kalau dulu Palmerah kali ya, Pangkalan Delman ya, dia ngajar naik delman. Pas di perjalanan kan lumayan jauh tuh, dari piramid ke Masjid Azhar, kita dari Depok ke Jakarta. Itu tukang delmannya diajarin tauhid, diajarin ilmu tauhid sama Imam Fadhali. Ini kalau bahasa kita ini kiai yang bermasyarakat nih, ngajar ya, naik angkutan umum dah kalau sekarang, Zudu delman, diajarin itu. Ya, i'lam anna hukmal akli salasah, ketahuilah hukum akal itu ada 3. Ada wajib akal, mustahil akal, ada jaiz akal. Diajarin itu tiap hari. Jadi dia naik delman buat ngajar di Azhar, sambil itu tukang delman diajarin ilmu tauhid. Ntar ganti tukang yang lain diajarin. Sampai akhirnya itu Pangkalan Delman supirnya jago ilmu tauhid semua. Dengan berkat Al-Imam Al-Fadhali, karomah yang luar biasa. Tukang delman jago ilmu tauhid bagaimana? Ya begitu. Ngajinya sambil ngajarin. Ini kalau delmannya, tukang delmannya jago, begini murid-muridnya. Ini salah satu muridnya Imam Bajuri. Kalau mau lihat kesuksesan guru, lihat muridnya. Muridnya Imam Bajuri, wa ma adraka mal Bajuri. Siapa yang nggak tahu Imam Bajuri? Hasyiah Fathul Qarib itu Hasyiah Bajuri, beliau yang punya. Hasyiah ala Sulam, beliau yang punya. Hasyiah ala Sanusi, beliau yang punya. Hasyiah ala Samarqandiyah. Jadi kitabnya hasyiah semua. Hasyiah paling susah dibuatnya karena banyak ilmu di situ. Nah itu Kifayatul Awam. Nah insyaallah akan kita baca itu Kifayatul Awam, matannya pada pertemuan yang akan datang dengan kitab ya, kitab Maulid Al-Barzanji. Halaman berapa kalau di sini? Halaman 28. Nah itu Maulidul Barzanji Nasron. Jadi Maulid Barzanji ada 2, ada yang Nasr, ada yang Nazom. Nah ini yang Nasrnya yang biasa kita baca tuh. Barzanji biasa kalau dipakai kalau orang habis lahiran tuh ya, apa namanya, untuk tapi potong rambut, cukur, biasanya pakainya Barzanji. Nah ini kita akan bahas, kita akan syarah bi syarhin mubassat, dengan syarah yang singkat-singkat aja.
sebagaimana kita sudah mensyarah Maulid Azab, Maulid Ad-Daibai. Ini kitab Maulid yang ketiga yang kita akan pelajari. Ya, insyaallah sebagaimana kita hatam Daibai dan Azab, insyaallah ini akan kita hatamkan juga dengan sanad yang bersambung sampai Al-Imam Al-Barzanji. Apalagi dikit lagi mau Maulid nih. Ini udah sofar Maulid. Jadi kita isi Maulid dengan membahas kitab Maulidnya. Ini kalau nggak salah kitab yang ke-6 yang kita bahas tentang Rasulullah. Pertama Burdah, kedua Bidayatus Sul, yang ketiga Syama'il Muhammadiyah, yang keempat Daibai, yang kelima kemarin Azab, yang keenam sekarang Maulid Al-Barzanji dari Imam As-Sayyid Ja'far. Ini Habib nih yang ngarang nih, Sayyid Ja'far. Kalau kita Habib, kalau di sana panggil Sayyid Syarif sama aja. Sayyid Ja'far bin Hasan. Kalau guru Nurul Mustafa Hasan bin Ja'far, ini Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Madani, orang Madinah. Ya, wafat tahun 1177 Hijriah. Lebih duluan dia daripada Imam Muhammad Al-Fadhali. Fadhali tadi 1236. Ya, kalau Barzanji 1177 diwafatkan di Madinah. Ya, insyaallah sebagaimana kita telah menghatamkan ya kitab-kitab Maulid terdahulu, sekarang kita akan baca lagi kitab yang ke-6. Semakin kita baca tentang Rasulullah, semakin dekat bayangan kita untuk melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berazam, kita punya niat, kita akan membaca 40 kitab ya, tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, guru saya setelah baca 40 kitab melihat Rasulullah langsung yaqzatan, lihat langsung. Ya, mudah-mudahan kita dikasih jalan itu. Ya, mudah-mudahan belum apa 40 udah datang melihat Rasul. Dijengukin bahwa di kampung yang kecil masuk gang ada yang ngaji tentang riwayat Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kesehatan, istiqomah itu yang paling penting tuh, istiqomah, sabar buat ngaji ya, karena tidak lain dan tidak bukan inilah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih sehat, punya waktu, apa lagi dah kalau bukan ngaji. Ya, dengan itu mudah-mudahan kita diberikan ridha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insyaallah pertemuan yang akan datang kita baru masuk mulai membaca 2 kitab ini. Terakhir kita kirimkan Al-Fatihah khususnya kepada pengarang kitab yaitu Al-Imam Muhammad bin Asy-Syafi'i Al-Fadhali dari Imam As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Madani ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.